you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Kami sedang mengumpulkan kita. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Bapa pada saat pagi hari ini. Kami berhimpun bersekutu di tempat ini, beribadah memuliakan Engkau. Dan kami tahu Kau hadir di tempat ini. Engkau, Roh Kudus yang ada dalam kami itu memberikan kepada kami kekuatan kemampuan untuk beribadah memuliakan nama-Mu. Dan di kesempatan yang baik ini kami mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu kami terima dalam hati kami. Firman Tuhan itu kami hidupi dalam kehidupan kami. Dan firman itu kami hayati sepanjang kehidupan kami. Kami terus bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala dan berakar dalam kuat di dalam Kristus. Dan iman kami juga terus bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan dan pengenalan akan Allah sendiri. Kami siap untuk menerima pengajaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut dan kami sedang mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan berkat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pernah menyinggung ya, satu bidat yang ada di Indonesia, bidat modern. Selain Mormonisme dan juga saksi Yehova Witness, ada satu bidat yang baru ya, dan ini sudah menyebar Indonesia. Saya tidak tahu apakah di Palangkaraya sudah ada, tapi yang penting bagi kita adalah waspada. Nah, karena itu tema kita hari ini adalah waspada bidat baru gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Namanya gereja Tuhan ya. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Saya akan nanti menjelaskan 7 karakteristik utama, karakteristik doktrinal dari bidat baru ini. Kalau kita sudah mengenal karakteristiknya nanti, ya, nah kita akan segera mendeteksi, oh ini ternyata gereja Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Nah, opening statement saya dulu ya. Secara doktrinal, ya, gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini logonya telah memenuhi semua kriteria atau karakteristik dari sebuah kultus atau sekte sesat atau bidat. Ini kesimpulan saya. Dan saya berani mempertanggungjawabkan kesimpulan ini. Di Forum Apologetika Indonesia saya sudah menjelaskan ini. Ya. Dan di YouTube juga sudah ada. Di YouTube Via Salutis, di YouTube teman saya Alberto Mampuk, di YouTube Via Veritas. Via Veritas itu YouTube baru punya saya, namanya Via Veritas. Ya. Nah, gereja Tuhan yang Maha Kuasa telah diidentifikasi dan terbukti sebagai sekte sesat bidat karena secara doktrinal telah menyimpang dari ajaran Alkitab. Itu yang pertama, tolok ukurnya, dan kekristenan historis. Dua itu, ya. Menyimpang dari ajaran Alkitab dan kekristenan historis. Kenapa harus Alkitab dulu? Karena kekristenan historis pun tidak semuanya sama, gitu ya. Nah, ada hal sekunder yang tidak sama, maka harus ajaran Alkitab dan kekristenan historis. Ya. Nah, karena itu sesungguhnya gereja Tuhan yang berkuasa bukanlah gereja, tetapi hanya sekte sesat yang mengaku-ngaku sebagai gereja. Nanti saya jelaskan. Bidat ini adalah musuh dalam selimut bagi kekristenan dan sangat berbahaya karena menyerang kekristenan dari dalam. Saya jelaskan Kisah para Rasul 20 ayat 28 sampai 31 dengan menyamarkan diri seperti serigala berbulu domba. Ya. Kalau serigala berbulu domba tidak ketahuan, ya, dan ini berbahaya. Jadi kita dengan tegas menasihat orang Kristen untuk waspada terhadap bidat-bidat dan memerintahkan mereka untuk melawan, bukan hanya waspada tapi melawan ajaran dari para bidat ini. Ini ayat-ayatnya. Ya. Nah, ini dasar kitab suci. Kita baca sama-sama dulu. Roma pasal 16 ayat 17. Roma pasal 16 ayat 17, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima,
menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Disuruh menghindari mereka. Waspada, hindari. Ya. Nah, 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 15. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15 kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Perhatikan kata menyamar, menyamar, menyamar. Makanya tadi seperti serigala berbulu domba, musuh di dalam selimut. Itu penyesat. Dia menyamar, karena dia menyamar maka susah untuk mendeteksinya. Sama seperti kalau racun dimasukkan ke dalam nasi, ada 10 piring nasi, hanya satu saja mengandung racun. Mudah tidak mendeteksinya? Tidak mudah. Harus ada indikator, ada alat untuk mendeteksi. Ya. Jadi harus ada indikator, alat untuk mendeteksi. Ya. Yang kita baca lagi, 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kekristenan yang sejati yang terus berkembang akan selalu menghadapi klaim palsu, distorsi. Ya, klaim palsu, distorsi, salah interpretasi, salah menafsirkan kitab suci. Dan kalau salah menafsirkan kitab suci, hasilnya salah, aplikasinya juga salah. Ya, kalau hasil salah, aplikasi pasti salah. Ya. Dan praktek keliru ya. Praktek keliru karena apa? Interpretasi yang salah. Ya. Nah, ini dari internal kekristenan itu sendiri. Ya. Nah, Rasul Paulus dalam pidato perpisahan dengan jemaat di Efesus mengingatkan para pemimpin jemaat di Efesus terhadap 2 bahaya yang dihadapi jemaat, yaitu penyesatan dan penyerangan. Saya berulang-ulang mengingatkan ini. Kisah para Rasul pasal 20 ayat 28 sampai ayat ke-31. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Siapa yang disuruh oleh Rasul Paulus ini? Dinasihatkan Rasul Paulus adalah para penilik jemaat, pemimpin jemaat atau para gembala, tua-tua jemaat pada waktu itu. Ya. Jadi salah satu tugas dari seorang gembala di gereja manapun, di sinode manapun, harus ya memperhatikan ini. Ya. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawananmu. Serigala-serigala yang ganas. Bahkan dari antara kamu sendiri. Sayangnya serigala ini dari antara kamu sendiri menyamar seperti domba, sehingga tidak ketahuan padahal dia adalah serigala. Tapi di antara kamu sendiri dia akan muncul menyamar, ya. Dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikuti mereka. Sebab itu apa? Berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-henti menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Nasihat dan peringatan Rasul Paulus tersebut relevan dengan kekristenan saat ini terhadap esensi atau ajaran dasar kekristenan historis, di mana kekristenan saat ini menghadapi satu penyerangan dari para oponan Kristen, Yudaisme rabbinik, apologet, dan Kristen mualaf, juga bahaya dari liberalisme yang menyusup di dalam gereja-gereja dan sekolah-sekolah teologi liberal. Ya. Kemudian penyesatan oleh para bidat, Mormonisme, Saksi Yehova, Arianisme, Sabelianisme, dan yang akan saya sampaikan adalah gereja Tuhan yang Maha Kuasa.
itu paling baru. Maka aku gereja. Ya. Nah, ini ada satu buku menjelaskan hal yang sama seperti saya jelaskan ini. Teolog Injili Paulus Daud menjelaskan dalam buku Bidat Kristen dari Masa ke Masa bahwa gereja menghadapi ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Ini sudah saya jelaskan tadi secara lebih rinci. Ya. Nah, saya lanjutkan. Secara ringkas. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, the Church of Almighty God, dalam bahasa Mandarin dikenali dengan nama Kuang Ning Sen yang berarti cahaya dari timur, Star Lightning, adalah sebuah kelompok keagamaan sekte sesat yang didirikan oleh ini Zhao Weisan yang dipimpin oleh istrinya memimpin ini pendirinya, yang bernama Yang Xiangbin. Ya. Yang Xiangbin dianggap sebagai seorang ilahi oleh suaminya sejak mereka menjadi sepasang setelah mereka menikah, dan menyebut diri sebagai Lightning Band yang Xiangbin disebut sebagai Kristus akhir zaman dan Allah yang Maha Kuasa. Ini gambarnya, bukan Allah yang Maha Kuasa. Ini. Kristus akhir zaman, ini fotonya. Kristus akhir zaman reinkarnasi dari Yesus Kristus. Dan namanya Yang Xiangbin. Ini suaminya. Para pengikutnya percaya bahwa Yang Xiangbin adalah Yesus yang telah menjelma atau reinkarnasi menjadi manusia adalah berupa seorang wanita Tionghoa. Ini dia, wanita Tionghoa itu. Ya. Nah, kelompok ini dimulai di China pada tahun 1991 dan telah digambarkan oleh media China sebagai sekte paling berbahaya. Bayangkan, sekte paling berbahaya di negara itu. Karena itu kelompok ini secara resmi telah dilarang di China sejak 1995, berdiri 1991, 4 tahun kemudian dilarang. Karena mereka melawan pemerintah pada waktu itu. Akibat pelarangan ini, Zhao Weisan dan istrinya Yang Xiangbin melarikan diri ke Amerika Serikat pada tahun 2000 dan menetap di New York. Dari sana memantau perkembangan gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Di New York, gereja ini bertumbuh dengan subur karena mendapat dukungan donatur. Kita tahu orang-orang Amerika banyak yang ateis. Sumber pemerintah China memperkirakan kelompok ini memiliki 3 hingga 4 juta anggota. Saat ini gereja Tuhan Yang Maha Kuasa telah menyebar di Hong Kong, New York, dan San Francisco serta daratan Cina dan Indonesia. Daerah-daerah lain masih belum diketahui, tapi di Indonesia sudah ada. Dia punya website. Ya. Kelompok ini terindikasi sudah ada dan menyebar di Indonesia. Penyebaran kelompok ini secara masif dengan menggunakan media sosial, website, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube, dan media utama yang dipakai untuk menyebarkan ajaran mereka akan melalui video, kesaksian atau lagu rohani dan film-film dan buku-buku rohani. Ini salah satu pemimpinnya. Saudara cari di Facebook nanti, Halimah Partiwi. Ini fotonya. Jadi kalau ada orang kirim YouTube, Halimah Partiwi, itu gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesat. Tidak. Nah, sekarang setelah sejarah singkat kita lihat tuh karakteristik doktrinal utama gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Secara doktrinal, seperti saya katakan di opening statement tadi, gereja Tuhan Yang Maha Kuasa telah memenuhi semua kriteria karakteristik dari sebuah kultus atau sekte sesat atau bidat. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa telah diidentifikasi dan terbukti sebagai sekte bidat karena secara doktrinal telah menyimpang dari ajaran kekristenan historis. Berikut ini 7 karakteristik utama bidat. Ada banyak, tapi saya memasukkan ke dalam 7 karakteristik utama ini. Setelah saya membaca, mempelajari tulisan-tulisan mereka, bahkan Alkitab mereka saya sudah download. Ya. Kalau sekarang nggak usah mendownloadnya ya, nggak perlu dalam mempelajari itu. Saya untuk kepentingan untuk membedah ajaran mereka, jadi kalau saudara nggak usah, nggak perlu. Ya. Berikut ini 7 ya. 1, memiliki kitab suci selain Alkitab. Itu kan pernah kita bicarakan bidat kan, ada kitab lain. Mormon punya kitab Mormon, Saksi Yehova punya menara pengawal. Ya. Nah, menolak doktrin Trinitas itu ciri bidat. 3, mempercayai Yesus yang lain, ciri bidat. Saya pernah sampaikan Yesus yang lain. 4, klaim palsu atas teks Alkitab disertai penafsiran yang asing. Nanti saya jelaskan klaim palsu apa. 1 saja contohnya yang menjadi fondasi dasar dari atasnya sekte ini berdiri. Kemudian mendevaluasi, menurunkan nilai
mendevaluasi atau menurunkan nilai karya Kristus. Ya. Mengklaim sebagai satu-satunya gereja sejati di akhir zaman. Semua sinode dan gereja lain semuanya tidak ada Roh Kudus dalam mereka. Dan semua gereja itu salah. Ya. Hanya gereja Tuhan Yang Maha Esa itu gereja sejati di akhir zaman. Ya. Yang berdiri tahun 1991. Dan yang ketujuh, mendistorsi dan memanipulasi keyakinan-keyakinan Kristen. Nah, ini yang bahayanya itu di sini, karena keyakinan-keyakinan, ajaran-ajaran Kristen itu dipakai lalu dimanipulasi. Sama seperti uang palsu, uang asli ditiru dengan uang palsu. Kan susah untuk membedakannya, betul tidak? Dia tidak paham, tidak tahu kalau itu uang palsu. Ya, oke, kita lihat satu-satu, perhatikan. Ya, ini Alkitab mereka. Memiliki kitab suci yang lain, ini ciri beda. Gereja pada waktu kuasa menganggap Alkitab sebagai rekaman karya Allah di masa lalu. Sudah usang, kadaluarsa. Tidak relevan lagi. Alkitab dianggap hanya sebuah rekaman bersejarah tentang karya Allah dan kesaksian bagi kedua tahap karya Allah yang selewat. Apa itu? Tahap zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Jadi zaman kasih karunia saat ini dianggap sudah lewat. Saya percaya zaman kasih karunia masih belum lewat. Zaman kasih karunia akan berakhir ketika Yesus datang kembali. Ketika Yesus datang kembali, gereja diangkat, terjadi 7 tahun masa kesusahan, kesukaran dan disebut dengan tribulasi, di mana antikris akan berkarya. Belum ada pengangkatan, berarti zaman kasih karunia belum berakhir. Tapi dia katakan bahwa zaman kasih karunia sudah berakhir, sudah lewat. Zaman kasih karunia ya mengutamakan Alkitab. Sekarang Alkitab tidak relevan. Alkitab dianggap tidak memberi pengertian yang tuntas tentang pekerjaan Allah. Maka mereka memerlukan memiliki kitab suci yang lain, itu firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Jadi ini yang menjadi otoritas mereka, yang mengoreksi semua perjanjian lama dan perjanjian baru dikoreksi oleh ini. Kalau ada yang bertentangan kontradiktif, maka perjanjian lama dan perjanjian baru memang sudah tidak relevan lagi, sudah kuno kadaluarsa. Maka ini yang benar, kitab mereka yang benar. Berarti mereka menggantikan Alkitab sebagai finalitas bagi iman, keyakinan, dan praktek gereja kekristenan. Ya. Mereka menganggap Alkitab tidak cukup dan harus dilengkapi dengan pesan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ini adalah isi ajaran-ajaran, ya, doktrin, etika, dan moralitas yang disampaikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa tadi, yang Siang Bin tadi. Semua perkataannya dimasukkan di sini. Ini firman Tuhan katanya. Karena Tuhan di dalam pandangan gereja Tuhan yang Maha Kuasa adalah yang Siang Bin, itu Tuhan. Itu adalah Allah yang Maha Kuasa sendiri. Dan itu adalah Kristus yang reinkarnasi menjadi seorang wanita di akhir zaman. Kristus akhir zaman atau Mesias akhir zaman yang Siang Bin. Dengan demikian mereka menolak doktrin finalitas Alkitab, termasuk di dalamnya otoritas dan kecukupan Alkitab. Alkitab tidak cukup. Alkitab belum final. Karena Alkitab belum final, maka ada wahyu baru, yaitu firman yang menampakkan dia dalam rupa manusia yang disampaikan oleh yang Siang Bin atau Kristus Mesias akhir zaman dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, pengakuan kekristenan harus mengakui bahwa hanya Alkitab saja, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, cukup menjadi pedoman setiap ajaran, doktrin, dan juga perilaku orang-orang percaya. Cukup. Dan ini telah selesai di Konsili Kartego pada tahun 397. Selesai sudah. Tidak ada lagi buku-buku yang diwahyukan. Alkitab sudah selesai. Allah memang masih berbicara sampai hari ini. Tetapi berkaitan dengan kanon Alkitab, Alkitab sudah final, sudah selesai. Tidak ada lagi buku-buku baru yang diwahyukan untuk dimasukkan atau ditambahkan ke dalam Alkitab. Bahkan surat Korintus, 2 surat Korintus sudah ada 4, 2 hilang belum ditemukan. Kalau kedua surat Korintus yang ditemukan, yang ditulis oleh Paulus ditemukan hari ini, tidak dimasukkan ke dalam kanon, karena kanon sudah selesai. Surat-surat siapapun antara
Rasul Petrus, Rasul Paulus, siapapun itu tidak dimasukkan lagi karena kanon sudah selesai. Sudah cukup. Tidak ada penambahan kitab. Ini ciri dari kita. Sebab itu kita bersyukur gereja Bethel Hills penuh kompatibel dengan pengakuan iman historis. Pengakuan iman gereja Bethel Hills penuh butir yang pertama mengatakan, kami percaya Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Cukup. Dan dijelaskan di dalam bab yang ketiga, ya, diberitahukan di sana di pasal yang ke-6, ya, bahwa baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itulah Alkitab, firman Allah yang hidup itu. Itu pengakuan iman kita. Percaya Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Jadi di satu sisi pengakuan iman gereja Bethel Hills penuh butir yang pertama compatible atau selaras dengan pengakuan iman historis, tapi pada sisi yang berbeda ini kontradiktif atau konfrontasi secara langsung dengan bidat-bidat. Karena gereja Bethel Hills hanya mengakui hanya Alkitab saja yang diilhamkan Allah. Perjanjian lama dan perjanjian baru hanya itu saja yang diilhamkan oleh Allah, yang diakui sebagai pedoman, ajaran, doktrin dan etika serta tindakan gereja Bethel Hills penuh, baik secara korporat maupun secara perorangan. Ya, oke. Jadi kita sekarang lihat bahwa pengakuan iman kita itu selaras kompatibel. Ya. Nah, yang kedua sekarang, menolak doktrin Trinitas. Allah Trinitas tidak relevan bagi bidat-bidat. Karena itu, menolak doktrin Trinitas merupakan ciri utama dari hampir semua sekte atau bidat. Hampir semua sekte bidat menolak doktrin Trinitas. Sebab mereka mempunyai Yesus Allah yang lain. Kalau Trinitas diterima, Allah yang lain pasti tidak akan ada. Begitu. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa adalah salah satu sekte sesat yang menolak konsep Allah Trinitas. Sebaliknya mereka mengajarkan bentuk doktrin sama dengan modalisme. Sang Bapa, Putra, Roh Kudus mereka anggap sebagai tiga wujud yang berbeda-beda, bukan tiga pribadi. Yahweh menyatakan diri pada zaman perjanjian lama. Yesus menyatakan diri pada zaman perjanjian baru. Dan yang Siang Bin menyatakan diri pada zaman ini, pada zaman kerajaan, pada zaman perjanjian. Jadi Yahweh, Yesus, dan Ying Siang Bin adalah satu. Reinkarnasi. Bapa pada zaman perjanjian baru reinkarnasi menjadi Yesus pada zaman kasih karunia 2000 tahun yang lalu. Kemudian pada tahun berikutnya, tahun 80-an reinkarnasi menjadi Yang Siang Bin. Maka ajaran mereka jelas modalisme. Dan tidak mungkin bisa direkonsiliasi dengan doktrin Trinitas. Nah, kita ingat penolakan doktrin Trinitas mengingatkan kita pada sekte sesat, saksi-saksi Yehova menuduh Trinitas sebagai doktrin berakar pada agama kafir atau paganisme yang diilhamkan iblis. Unitarianisme universalis dengan jelas menyangkal doktrin Trinitas dan menggunakan berbagai alasan untuk menunjukkan betapa tidak logisnya doktrin ini. Jadi kita melihat bahwa hampir semua sekte sesat menolak doktrin Trinitas. Maka doktrin Trinitas itu penting untuk membedakan kekristenan historis dan alkitabiah dari sekte. Ingat itu, ya. Doktrin Trinitas itu bukan hanya diajarkan kita. Perhatikan saya, coba lihat saya. Doktrin Trinitas bukan hanya diajarkan Alkitab, tapi oleh bapak-bapak gereja secara historis untuk menjadi garis tegas pembatas antara gereja sejati dan bidat. Dan terbukti selalu bidat menentang doktrin Trinitas. Oke, jadi secara Trinitas itu ya, sudah jelas berdasarkan Alkitab dan merupakan batas yang tegas dengan bidat-bidat. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, saya agak cepat ya. Mempercayai Yesus yang lain. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa mempercayai Yesus yang lain. Saya jelaskan tadi, yang bernama Yang Siang Bin. Yang Siang Bin dijuluki sebagai Kristus zaman terakhir dan Tuhan Yang Maha Kuasa.
Mereka meyakini bahwa wanita itu adalah Kristus yang telah datang kedua kalinya guna menyelesaikan pekerjaan Allah. Yang Xiang Bin menyampaikan pesan yang kemudian direkam sebagai firman Allah bagi zaman akhir di dalam kitab mereka tadi. Pesan yang disampaikan tadi. Meskipun yang Xiang Bin dianggap sebagai jelmaan Allah, ia dianggap berbeda dari Yesus Kristus yang juga merupakan inkarnasi Allah yang berbeda. Jadi Allah berinkarnasi. Jadi Yesus Kristus pada kesempatan lain Allah juga reinkarnasi lagi, ya, yaitu yang Xiang Bin. Sama artinya reinkarnasi dari Yesus lagi. Ya, karena kita tahu China, ya, itu dan agama kuno mereka mempercayai reinkarnasi. Ya. Kita ingat Yesus yang lain dari gereja Tuhan Makassar itu mengingatkan kita pada sekte sesat lainnya. Saksi Yehova mengajarkan bahwa Yesus diciptakan oleh Bapa miliaran tahun yang lalu sebagai malaikat tertinggi Mikael. Karena itu, ia tidak sedekat dengan Bapa. Menurut saksi Yehova, Yesus adalah malaikat Mikael. Ini Yesus yang lain. Dan orang yang menyembah malaikat tidak bisa sampai di surga. Terkutuk, saudara. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan kalau orang percaya pada yang Xiang Bin sebagai Yesus Mesias, dia juga pasti masuk neraka. Gitu. Karena satu-satunya jalan ke surga hanya Yesus, Allah yang mengambil rupa manusia tanpa kehilangan hakikatnya sebagai Allah. Dalam kemanusiaan itu, kealahannya dibatasi dalam rangka melaksanakan penebusan. Dan itu sudah selesai pekerjaannya. Dan suatu saat dia akan datang kembali menjemput gerejanya dan menjadi raja di atas segala raja. Dia akan datang menjadi raja, bukan menjadi seorang wanita. Jelas? Jelas? Ya. Ini sudah kontradiktif dengan Alkitab. Mormonisme mengajarkan Yesus merupakan saudara rohani dari Lucifer. Yesus dilahirkan sebagai anak roh pertama dan terbesar dari Bapa Surgawi dari salah satu istrinya, Ibu Surgawi. Nah, karena mereka percaya Allah adalah Allah yang berpoligami, maka mereka menganggap Yesus juga berpoligami. Dan pemimpin Mormonisme adalah pemimpin yang berpoligami. Lalu mereka membuat Allah adalah Allah yang berpoligami untuk membenarkan tindakan mereka. Ini agama yang dibuat oleh manusia. Mormonisme untuk melindungi tindakan poligami mereka supaya resmi. Jadi mereka mempercayai Yesus yang lain. Dan saya dengan tegas mengatakan, di dalam Alkitab ada Injil lain, ada Yesus lain, dan ada roh yang lain. Itu dikutuk di dalam Alkitab. Rasul-rasul dengan otoritas kerasulan memerintahkan gereja untuk waspada, untuk melawan Yesus yang lain, Injil yang lain, dan roh yang lain. Harus waspada, harus berhati-hati. Dan ini yang Xiang Bin adalah Yesus yang lain. Penafsiran yang asing. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan penafsiran yang baru dan asing atas teks-teks Alkitab besar dan kayu palsu. Khususnya Matius 24 ayat 27. Ini ayat yang dipakai sebagai fondasi. Mereka itu yakin bahwa yang Xiang Bin adalah kilat dari timur, sebagai penggenapan dalam Matius 24 ayat 27. Itu ayat yang menjadi fondasi mereka. Jadi yang Xiang Bin itu adalah penggenapan dari Matius 24 ayat 27. Seperti kilat dari timur memancar ke barat. Demikianlah nanti pada saat kedatangan anak manusia. Jadi Mesias itu yang memancar dari timur, itu China, adalah yang Xiang Bin, kata mereka. Dan dia pergi ke barat sampai ke New York. Nah, terkait proses ini saya ingin jelaskan supaya saya jelas. Nanti kalau ada orang bertanya yang ayat ini saya sudah jelaskan. Sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat dalam Matius 24 ayat 7. Pada umumnya ada dua tafsiran proses ini. Hanya ada dua tafsiran pada umumnya. Yang pertama, penghancuran Yerusalem oleh tentara Romawi yang datang dari timur ke barat. Itu tafsiran pertama. Namun proses selanjutnya ini
Demikian pula kelak kedatangan anak manusia kurang mendukung penafsiran ini. Karena itu banyak penafsir menerima penafsiran kedua. Apa penafsiran kedua? Mengacu kepada kedatangan Kristus kembali. Nah, jadi proses tersebut merupakan gambaran imagery sekaligus analogi dari kedatangan Kristus kembali atau kedatangan dua kali, di mana proses kilat dari timur ke barat menganalogikan kehadiran Kristus sehingga tidak ada yang tersembunyi di hadapannya pada saat kedatangannya sebagai hakim atas seluruh bumi dan kehadirannya yang mendunia sehingga dapat dilihat oleh semua orang di seluruh dunia pada saat kedatangannya kembali. Namun ayat itu digunakan oleh kelompok gereja Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa itulah yang Xiangbin sudah datang saat ini dari timur ke barat, dataran China. Nah, mereka menggunakan ayat itu dapat dipastikan bahwa tidak ada penafsiran ketiga. Jadi ada penafsiran pertama, ada penafsiran kedua. Tapi tidak ada penafsiran ketiga atas teks tersebut baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tidak ada teolog dan pakar Alkitab yang pernah menafsirkan bahwa Mesias akan datang dari timur, dari dataran Tiongkok. Tidak ada. Jadi ini hanya merupakan distorsi dan klaim palsu yang subjektif dari bidat ini, supaya mendapatkan respek dari orang-orang Kristen yang tidak mengenal kebenaran, yang tidak mendapatkan pengajaran. Kan dalam kitab ada Mesias datang, ya Mesias sudah datang. Wah, itu kan Mesias, ya. Karena tidak diajar. Dan kalau mengikuti sekte ini, larinya kemana saudara? Neraka, jelas sudah. Tidak lain. Karena dia mengaku Tuhan. Oke, masih ada 3 lagi. Mendevaluasi karya Kristus yang sejati. Merendahkan atau menurunkan nilai, mendevaluasi karya Kristus sejati. Salah satu ciri utama lainnya dari Bible selalu merendahkan dan mendefinisi ulang karya penyelamatan yang oleh Kristus hingga salib. Menurut gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, Yesus telah mengampuni dosa manusia pada zaman kasih karunia. Namun keselamatannya tidak lengkap. Karena kodrat berdosa masih tertinggal dalam manusia. Pada zaman ini, di dalam zaman kerajaan, melalui ajaran Kristus zaman akhir yang Xiangbin, manusia akhirnya dapat dibebaskan dari dosa dan ditahirkan secara menyeluruh. Keselamatan sejati tersedia bagi semua orang yang menaati ajaran Tuhan Yang Maha Kuasa yang diungkapkan pada akhir zaman. Makanya mereka terus mengajarkan ajaran-ajaran dari kitab mereka. Karena dengan jalan itulah orang bisa terlepas dari dosa sepenuhnya. Cukup sulit untuk mengidentifikasi apa yang perlu dilakukan demi memperoleh keselamatan sejati. Namun yang terpenting, sepertinya dalam website mereka, ya, saya melihat website mereka itu, kalau nggak salah mau salvation apa, saya lupa, nanti saya bisa sharekan ya. Tapi saudara harus ada filternya, ya. Terutama dengan lagu-lagu rohani dan kesaksian itu. Mereka nggak menyebut bahwa mereka gereja Tuhan, lalu di-share videonya, lalu di-share kesaksian rohani. Seperti Kristen juga, seperti karismatik, seperti Pentakosta, seperti Kristen pada umumnya. Nggak banyak kesaksian. Tapi seperti racun yang berada di makanan, itu menghancurkan, membinasakan. Ini jelas bertentangan dengan ajaran kita bahwa karya Yesus di kayu salib melalui kematiannya telah sempurna menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia. Nih, kita baca. Ibrani 7 ayat 22-24. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Jadi membandingkan keimamatan Lewi Harun dengan keimamatan Kristus. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan apa? Sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Langsung bertentangan dengan pernyataan Alkitab yang kita punya. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan itu yang saleh tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban
untuk dosa sendiri, dan setelah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk tidak ada lagi Yesus yang kedua untuk tujuan penyelamatan manusia. Urusan keselamatan sudah selesai. Bedanya ialah nanti kalau dia datang sebagai hakim, yang percaya diselamatkan, yang tidak selamat dihukum. Selesai. Karena dia datang bukan lagi sebagai juru selamat, tapi sebagai raja dan sebagai hakim. Menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Jadi jelas, karya Kristus dianggap tidak sempurna. Itu ciri bidang. Harus ada ini, lakukan ini, kerjakan ini, percaya ini, dan itu lagi di luar karya Kristus. Kalau kita percaya, karya Kristus sudah cukup. Yang kita lakukan bukan untuk keselamatan kita, tapi untuk menunjukkan bahwa kita sudah diselamatkan. Amin. Kita berbuat baik, kita membaca firman Tuhan, kita beribadah, kita bersekutu, itu karena kita merasa mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Allah dan Roh Kudus telah mengubah kita menjadi anak-anaknya. Dan karena kita anak-anaknya, kita hidup dalam terang, maka kita berlaku sebagai anak-anak terang. Nah, yang berikutnya, yang kena mengklaim sebagai satu-satunya gereja sejati di akhir zaman. Itu ciri bidat ini berikutnya. Bidat gereja Tuhan Yang Maha Kuasa mengajarkan bahwa Allah perjanjian lama dikenal dengan nama Yehova. Pada zaman perjanjian baru Allah dikenal dengan nama Yesus Kristus. Sekarang pada zaman akhir ia dikenal sebagai Tuhan Maha Kuasa yang bernama Yang Siang Bin. Kristus yang reinkarnasi menjadi wanita Tionghoa. Karya Yang Siang Bin ini berbeda dengan karya para rasul terdahulu. Meskipun Allah menggunakan para rasul, karya mereka terbatas oleh kemampuan manusia. Maka Allah yang Maha Kuasa harus reinkarnasi lagi menjadi wanita Tionghoa. Untuk apa? Untuk mendirikan kerajaan dan duduk di tahta penghakiman tahta putih untuk menghakimi seluruh dunia. Mereka mengajarkan bahwa gereja Tuhan Yang Maha Kuasa adalah karya Allah sendiri. Allah sendiri yang mendirikannya, bukan manusia. Gereja ini didirikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, itu Yang Siang Bin, dan dipimpin serta digembalakan olehnya secara pribadi. Jadi gereja digembalakan langsung olehnya. Tidak ada gembala manusia. Semua denominasi Kristen saat ini telah kehilangan Roh Kudus. Karena itu seluruh kuasanya sekarang dipusatkan pada gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Zaman ini disebut zaman kerajaan, di mana Allah sedang melaksanakan penghakiman tahta putih. Jadi penghakiman tahta putih itu sudah berlaku menurut ajaran dari gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Lalu apa kata Alkitab? Ini bertentangan secara langsung dengan Alkitab yang kita punya. Tadi kalau bertentangan dengan Alkitab, maka Alkitab tidak relevan menurut mereka. Karena bertentangan. Padahal sebenarnya punya mereka itu palsu, gitu, sesat. Ya. Justru yang datang lebih dulu tidak boleh bertentangan. Yang datang kemudian tidak boleh bertentangan dengan yang datang terdahulu. Kalau paradok bisa. Ya. Kedatangan Kristus kan tidak meniadakan perjanjian lama, betul tidak? Tapi menyempurnakan, menggenapinya, betul? Ini tidak. Ya. Ini meniadakan apa yang ada di dalam Alkitab. Kontrak secara langsung, kontradiksi. Ya. Nah, menurut Alkitab apa? Dua hal itu tadi, gereja dan tahta putih. Dua itu saja dulu kontradiksinya. Banyak kontradiksinya, tapi saya jelaskan dua itu. Ayatnya sudah ayat dasar tadi, Matius 24 ayat 27 sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, sekarang dua kontradiksi tadi. Gereja, ini menurut pengakuan iman historis, pengakuan gereja historis. Gereja secara sah berdiri pada hari Pentakosta, pada peristiwa pencurahan Roh Kudus. Seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul 2. Peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta tersebut identik dengan baptisan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Petrus menyebutnya sebagai penggenapan nubuat Nabi Yoel, Kisah Rasul 2 ayat yang ke-16. Ya. Peristiwa Pentakosta ini menandai ditempatkannya orang percaya dalam tubuh Kristus. Jadi Pentakosta memiliki satu nilai sejarah. Karena terjadi di satu tempat khusus di Yerusalem dan pada hari yang khusus pada hari Pentakosta, tidak diulangi lagi. Karena itu peristiwa Pentakosta itu punya nilai sejarah. Tidak diulangi lagi. Hanya satu kali. Nah, yang kedua, Pentakosta merupakan peristiwa eksistensial, hakiki. Kenapa? Karena memiliki konsekuensi kekal. Karena Roh Kudus bukan sekedar datang lalu pergi, tidak, melainkan datang dan
Trinitas Satu ini. Gereja sampai akhir zaman merupakan Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan gereja. Maka pengakuan palsu dari Yang Siang Pin yang mengatakan semua gereja tidak ada Roh Kudus, hanya gereja Tuhan yang Esa saja, itu adalah pengakuan palsu. Karena berita Alkitab, semua orang percaya di seluruh dunia secara universal adalah anggota tubuh Kristus. Dan sampai saat ini Roh Kudus masih ada di dalam gereja. Dia datang dan belum pergi. Dia masih belum menyelesaikan pekerjaannya. Pada waktu Yesus datang kembali, ketika gereja diangkat, pekerjaan Roh Kudus dalam hal kasih karunia zaman kasih karunia baru selesai. Itu yang betul. Maka kontradiktif dengan pernyataan yang jelas dari Alkitab. Ya, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan gereja. Dan janji Yesus itu, aku tidak pernah meninggalkan kamu sampai pada akhir. Ya. Sekarang tentang tahta putih. Katanya ini zaman penghakiman, saudara. Ya. Bagaimana dengan saat ini, Bu? Saat ini bukanlah zaman kerajaan di mana penghakiman tahta putih sedang berlangsung seperti yang dipercayai oleh gereja atau oleh kekuasaan. Zaman ini masih zaman kasih karunia. Di mana Injil masih diberitakan ke seluruh dunia. Belum selesai pemberitaan Injil. Sedangkan penghakiman terakhir itu penghakiman di tahta putih Allah masih belum terjadi. Sebelum penghakiman tahta putih harus ada penghakiman di litos protos. Ketika orang percaya diangkat, gereja diangkat, mereka harus menghadap tahta pengadilan Kristus yang disebut pengadilan litos protos. Prinsip pengadilan litos protos, di mana orang percaya akan diupahi, lalu mengikuti pesta perkawinan anak domba bersama-sama dengan Kristus turun ke bumi ketika Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun, namun sebelumnya menghancurkan antikris. Nabi palsu dan binatang itu dilemparkan dulu. Ya, saya pernah mengajarkan ini yang paling pertama dilemparkan ke neraka. Di dalam penghakiman tahta putih itu iblis dilemparkan ke neraka mengikuti nabi palsu dan pengikut dan binatang itu. Ya. Nah, kita lihat ini. Berdasarkan Alkitab dalam Wahyu 20, kita mengetahui bahwa penghakiman tahta putih ini akan terjadi setelah kerajaan 1000 tahun di bumi dan setelah iblis dibuang ke dalam lautan api dan berak untuk selama-lamanya. Tapi sebelum iblis dibuang, siapa yang dibuang? Binatang dan nabi palsu antikris itu. Ya. Api dan hukuman kekal ini memang disediakan untuk bisa betul. Jadi adalah kebohongan besar kalau mengatakan saat ini adalah pengadilan tahta putih dan yang mengadili itu adalah Yang Siang Pin. Karena nanti pengadilan itu terjadi ketika langit dan bumi ini dikremasi. Ketika tahta putih itu dilihat, langit dan bumi sudah tidak ada. Di Wahyu pasal 20 itu, coba baca. Itu terjadi bersamaan. Bagaimana mungkin bumi ini masih ada, sudah ada pengadilan tahta putih? Allah yang menghakimi itu langsung Allah. Bukan Kristus, tapi Allah. Ya. Karena Kristus mempunyai tempat pengadilannya sendiri. Nah, bersama dengan munculnya lenyaplah langit dan bumi. Terjadi kebangkitan kedua. Kebangkitan atas orang-orang yang tidak percaya. Dari seluruh dari zaman manusia, mulai dari zaman Adam sampai paling akhir. Semua orang tidak percaya dibangkitkan. Untuk apa? Untuk dihukum. Maka urutan penghukuman itu ialah binatang dan nabi palsu, kemudian iblis, kemudian maut dan orang-orang tidak percaya, kemudian maut dan kerajaan maut. 4 itu dibuang ke neraka. Ya. Nah, jadi ini penghakiman tahta putih belum terjadi. Jadi kalau mereka bilang ini zaman kerajaan, ini masa penghakiman tahta putih, saudara sudah tahu itu apa? Ajaran dari gereja Tuhan yang mau kuasa, langsung tolak. Kalau ada yang dipalangkan seperti itu langsung kamu datangi bapak kepala gue, ya. Kita doktrinasi lagi nih. Yang ketujuh terakhir, mendistorsi keyakinan Kristen. Beda gereja Tuhan yang berkuasa telah mendistorsi bahkan memanipulasi keyakinan historis, ideologi,
dengan menolak doktrin finalitas Alkitab termasuk dalam otoritas dan kecukupan Alkitab. Karena harus ada kitab lain yang aneh, ya kitab itu komplit bertentangan dengan Alkitab. Harus ada kitab lain yang ketika dikonfrontasikan ternyata bertentangan, ketika disandingkan. Ya. Teologi proper dengan menolak doktrin Trinitas ini merupakan ciri hampir semua bidang. Doktrin Kristologi, mereka memiliki dan mempercayai Yesus yang lain, itu yang Ting. Soteriologi mengajarkan keselamatan di luar Yesus yang historis. Karya Kristus tidak sempurna tadi. 5. Eklesiologis mengajarkan bahwa gereja yang benar adalah gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang didirikan oleh Yang Ting. Dan semua sinode dan aliran-aliran gereja saat ini semuanya tidak punya Roh Kudus. Ya. Sebab itu harus bergabung kepada gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Eskatologi sama, mengajarkan eskatologi yang asing. Sudah jelaskan tadi tentang penghakiman tata putih. Jelas sangat berbeda sekali. Nanti kita percaya Yesus datang itu sebagai mempelai gerejanya. Pengakuan iman gereja Petrus 10 butir ke-12, kami percaya Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali sebagai mempelai gerejanya dan raja di atas segala raja. Bukan sebagai wanita, justru sebagai mempelai pria menjemput mempelainya. Ini kan ada sudah pertentangan langsung dengan pernyataan Alkitab. Yesus datang sebagai raja bukan sebagai ratu, sebagai pria mempelai pria bukan sebagai wanita. Ini sudah salah, sangat kontradiktif sekali. Dan ini sesatnya komplit. Ya. Tidak menggunakan istilah-istilah doktrinal, perhatikan. Dari Alkitab tetapi bukan seperti definisi kekristenan historis. Yaitu prinsip gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini. Istilah-istilah seperti Tuhan, Yesus Kristus, inkarnasi, penebusan, kematian, kebangkitan, keselamatan, gereja, mereka pakai tapi dengan makna yang berbeda. Maka bahayanya di sini. Kita sama percaya Yesus. Kan dia percaya tentang Yesus juga. Dia cerita tentang Allah itu Maha Kuasa. Allah itu, Yesus itu adalah hakim akhir zaman nanti. Tapi Yesus yang mereka beritakan siapa? Yang Ting. Nah, kalau Yesus yang ini dipercayai, bisa sampai surga. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. I am the way. Hehodos. The way. Hehodos. Itu saya terjemahkan dulu. Akulah satu-satunya jalan. Tidak ada yang lain. Nah, kalau satu-satunya berarti tidak ada yang lain. Dan kalau tidak ada yang lain, kalau ada yang lain maka berarti bukan jalan ke surga. Yang Ting adalah nabi palsu, Mesias palsu, Kristus palsu, yang kalau orang percaya kepadanya akan ikut dia berperang. Kenapa? Karena dia seperti iblis, hendak menyamai Allah yang Maha Tinggi dengan mengakui dirinya Allah yang Maha Kuasa. Sesat tidak? Jahat tidak? Mengaku dirinya sebagai Allah, itu menentang langsung. Tapi diizinkan penyesat ini ada. Ketika orang meneriaki Herodes, ini suara Allah, Pak, malaikat memukul Herodes, mati dimakan cacing Herodes. Ketika Nebukadnezar merasa sama seperti yang Maha Kuasa, Allah menurunkan dia, membuat dia gila seperti binatang, sehingga makan rumput dan berjalan dengan merangkak. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Allah terhadap Yang Ting. Tapi siapapun yang hendak menyamai Allah, sama seperti iblis, ke bumi kau kulempar, ke beberapa bangsa engkau diberi. Akan ada waktunya penghakiman Allah kepada Yang Ting. Tunggu saja waktunya, apa yang akan terjadi padanya. Karena dia mengaku-ngaku dirinya Allah yang Maha Kuasa. Closing statement saya. Dari penjelasan-penjelasan di atas, saya dapat disimpulkan. Satu, gereja Tuhan yang Maha Kuasa secara doktrinal telah memenuhi semua kriteria dari sebuah kultus atau sekte sesat bidah. Punya Yesus yang lain, punya Injil yang lain, kitab yang lain, menolak Trinitas, menurunkan nilai keselamatan Kristus, tidak cukup nilai keselamatan yang dikejar oleh Kristus. Ya.
mengaku gereja padahal bukan gereja, sudah lebih daripada cukup memenuhi kriteria. Tidak. Sesat. Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa adalah sekte sesat atau bidat yang menyimpang dari ajaran Kristen historis. Mereka telah mendistorsi bahkan memanipulasi keyakinan Kristen, di mana istilah-istilah doktrinal seperti Tuhan Yesus Kristus, inkarnasi, penebusan, kematian, kebangkitan, keselamatan, gereja dan penghakiman dan lainnya digunakan dengan makna yang berbeda dari pemahaman Kristen. Saudara harus perhatikan baik-baik ini karena dia sudah masuk di Indonesia. Kita tidak kompromi. Kalau mereka mengaku gereja, kita lawan. Kecuali kalau mereka mendirikan kelompok baru yang bukan Kristen, silakan. Tapi kalau Kristen, kenapa seluruh ajarannya bertentangan dengan ajaran Kristen historis? Maka bukan Kristen. Saya menangkap ya, bukan Kristen. Maka dia jangan diaku sebagai Kristen, jangan diaku sebagai gereja. Sesungguhnya gereja Tuhan Yang Maha Kuasa bukanlah gereja, tetapi hanya sekte sesat yang mengaku-ngaku sebagai gereja. Padahal sebenarnya musuh dalam selimut bagi gereja dan kekristenan saat ini. Bidat ini adalah musuh bagi kekristenan dan sangat berbahaya bagi kekristenan karena menyerang kekristenan dari dalam. Saya menganggap ini musuh. Karena serigala itu musuh bagi domba. Serigala sampai kapanpun musuh bagi domba-domba. Dan kami sebagai gembala yang sudah tahu harus menegaskan bahwa ini musuh. Lebih berbahaya dari orang yang terang-terangan melawan kekristenan. Karena ini mengaku Kristen, merangkul orang Kristen, tapi membawa orang Kristen keluar dari kekristenan dan menyembah Yesus yang lain. Kalau menyembah Yesus yang lain, orang percaya yang tidak sejati ini akhirnya apa? Tapi saya percaya orang Kristen sejati ada Roh Kudus di dalamnya, amin. Ada Roh Kudus di dalam saya dan di dalam saudara yang membuat kita mengerti bahwa ini sesat. Yang terakhir, Alkitab memerintahkan orang Kristen untuk waspada terhadap bidat-bidat dan melawan ajaran dari para bidat. Ini ayat-ayatnya. Injil lain dikutuki, ya, diperintahkan untuk waspada dan melawan bidat. Ya, itu yang bisa saya bagikan hari kepada kita. Ya, kiranya kita semakin waspada hari-hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ke perjamuan dulu. Ada lagi satu bidat yang masuk dari dataran Tiongkok berpusat di New York. Itu gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Harus dilawan. Karena mereka adalah musuh dalam selimut. Seperti serigala yang berburu domba. Bertujuan hanya membinasakan dan menghancurkan orang-orang percaya maksudnya. Gereja sampai kapanpun tidak dapat dihancurkan oleh siapapun, termasuk oleh para bidat, karena Yesus adalah kepala gereja. Dan sampai hari Yesus Kristus imam besar itu kesebelah kanan Allah masih tetap kepala gereja. Adalah kebohongan besar, penipuan besar dari Yang Xiang Bin yang mengaku sebagai Kristus. Karena saya percaya Kristus masih di surga, duduk di sebelah kanan Bapa sebagai kepala gereja. Dia akan datang sebagai mempelai pria atas gereja mempelai wanita ini. Dia datang bukan sebagai wanita, tapi sebagai mempelai pria bagi gereja. Itulah gambaran kita. Gambaran kita. Dari ajaran sesat yang Xiang Bin, gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini jelas-jelas kontradiktif, bertentangan langsung dengan ajaran kita. Kita akan puja kita, memberikan hatiku. Yesus my Messiah. This is my desire to honor you, oh my God. Lord, with all my heart, I worship you.
in me, I give you praise. I give you praise. All that I know is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you, Lord. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment